مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Muttaqin Amin Wanci Albar beserta seluruh pengurus dari Masjid Al-Muttaqin. Kita lanjutkan hadis yang ke-19. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka." Ya gulam, wahai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata, kalimatin. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah ada di hadapanmu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mendidik umatnya, terlebih khusus yang hidup di zaman beliau, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Ibnu Abbas pada waktu Nabi ajarkan ini umurnya masih anak-anak. Sebagian ulama mengatakan usianya 8 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Dan Nabi ajarkan tentang masalah akidah terlebih dahulu. Wahai gulam, wahai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika mencontohkan sesuatu atau mengajarkan sesuatu, ada yang sifatnya sharih, jelas. Ada yang sifatnya isyarat. Sehingga di dalam Islam diperintahkan juga dan dilegalkan oleh para fuqaha, ada referensi hukum selain Al-Quran dan Sunnah dinamakan dengan qiyas. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Al-Ijma', kesepakatan para ulama. Yang keempat, qiyas. Qiyas itu adalah peluang untuk akal, untuk mencari hukum dengan rujukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi akal tidak dihilangkan di dalam agama Islam, tapi akal harus ikut sesuai dengan apa? Tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan derajat yang ketiga adalah ijma'. Contoh para aslafus salihin, kalau saya sebut aslafus salihin memiliki dua makna di kalangan para muhaddithun, para ulama ketika menyebutkan aslafus salihin artinya generasi terbaik dari umat Islam, dari kalangan para ulama abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3. Itu namanya salaf. Aslaf bentuk jamak dari kata salaf. Mereka berlandaskan hadis Nabi, khairu qarni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Masa terbaik masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Khairu qarni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Masa terbaik masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Jadi kalau Nabi katakan masa beliau, dilanjutkan dengan 2 masa setelah beliau. Al-Imam As-Suyuti wa ghairuhu, Imam Suyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, beliau coba untuk memperkirakan maksud dari hadis tersebut dari kosakata yang lebih gunakan korni.
Korni itu maknanya abad. Satu abad 100 tahun. Jika dikalikan 3, maka 300 tahun. Itulah yang namanya salafus salih atau aslafus salihin. Para ulama yang hidup di masa abad ke-1, ke-2, ke-3. Itu istilah pertama. Istilah kedua, semua ulama, alimus salihin, para aulia, para sulaha yang masa mereka di masa lampau, tidak harus ke abad ke-1, ke-2, ke-3. Mungkin yang 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, itu juga disebut dengan aslafus solihin, karena mengambil literatur bahasa. Salaf artinya masa lampau. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, jika ada orang masuk Islam, itu diampuni seluruh dosanya, ma salaf, semua dosanya yang lalu. Nah, itu secara istilah. Nah, para aslafus solihin membuat tertib. Al-Fatihah bisa dibaca Al-Fatihatu, bisa juga dibaca Al-Fatihata ila ruh. Ilmu yang seperti ini tidak dijelaskan oleh Nabi secara sharih, tapi secara isyarat. Al-Fatihah, di antara nama daripada surat Al-Fatihah adalah ad-du'a, surat doa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Quran ummul kitab, induknya kitab. Nabi juga mengatakan Al-Quran ummul Quran, Fatihah ummul Quran. Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Berarti surat ini memiliki khususiyah tersendiri. Sebagian ulama seperti Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menyebutkan nama lain dari surat Fatihah, surat As-Salah, surat solat. Karena setiap kita solat, baik sifatnya wajib ataupun sunnah, suratul Fatihah harus dibaca. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Karena surat ini mengandung doa ihdinas siratal mustaqim. Surat ini juga disebut asy-syifa, surat obat. Maka dijadikan tartib untuk mengirimkan pahala suratul Fatihah kepada orang yang meninggal dunia. Karena dia mewakili Al-Quran. Karena Nabi katakan induknya Al-Quran surat Al-Fatihah. Bacaan pertama Al-Fatihata, bisa ditakdir kata aqra'u Al-Fatihata, saya mau baca surat Fatihah. Yang kedua Al-Fatihatu, tapi yang salah Al-Fatihati. Yang benar Al-Fatihatu, Al-Fatihata. Ila ruh, ruh. Orang meninggal dunia otomatis yang hancur jasadnya, tapi ruhnya itu hidup. Maka kita kirimkan pahala bacaan ini kepada ruhnya. Sebutkan namanya, Fulan bin Fulan. Jika bentuknya kiriman itu kepada satu orang, ruh mufrad, satu orang, Fulan bin Fulan. Apakah boleh digunakan untuk orang hidup? Jika kita niatnya nawaitu an naqra'a surat al-Fatihati bin niyati syifa ila ruh Fulan ibn Fulan, padahal masih hidup. Saya niat membaca suratul Fatihah untuk kesembuhan Fulan bin Fulan. Boleh-boleh saja. Karena manusia juga punya ruh yang hidup, ada jasad, ada ruh. Tapi lebih afdal ditambah jasad, ruh dan jasad. Kalau yang masih hidup, ini juga yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Kalau orang hidup, kita tambah ruh dan jasad.
Beliau dapat ijazah dari Al-Habib Hasan Ibn Abdullah Syatiri. Jadi kalau orang hidup sakit, kita Fatihah, Al-Fatihah ila ruh wal jasad fulan, ila ruh wal jasad fulan ibn fulan bin niyati syifa, dengan niat obat. Al-Fatihah. Kemudian jika banyak, bisa dua cara. Al-Fatihatu ila ruh fulan bin fulan wa ila ruh fulan bin fulan wa ila ruh fulan bin fulan. Bisa banyak seperti itu, ditambah kata ruh fulan bin fulan ila ruh fulan bin fulan. Atau cara kedua, langsung dibentuk jamak, Al-Fatihah ila arwah. Arwah bentuknya jamak, ruhnya banyak. Maka setelahnya tidak perlu lagi menambah ruh lagi, langsung sebutkan nama satu persatu. Al-Fatihatu ila arwah fulan bin fulan wa fulan bin fulan wa fulan bin fulan wa fulan bin fulan. Tidak perlu Al-Fatihah ila arwah fulan bin fulan wa ila ruh fulan bin apa, karena sudah mewakili dengan kata jamak. Nah, itu bentuknya laki-laki, bentuk laki-laki. Adapun bentuk perempuan, kata ruh itu tidak ada muannas, nggak ada Al-Fatihah ila ruhah, nggak ada. Walaupun dia perempuan setelahnya, fulanah binti fulan, dia tetap ruh walaupun kepada perempuan. Berbeda dengan domir. Berbeda dengan domir, itu wajib kita rubah. Kalau dia perempuan, domir muttasilnya ha. Allahumma gfir laha warhamha, Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu ila ruh fulana binti fulan waj'alha thawaban au wus'an au rahmatan fi gobriha. Bisa ditambah. Jadi niat itu bebas, karena itu bagian dari doa. Doa baca Al-Quran, Imam Syafi'i mengatakan jika diniatkan sebagai doa sampai. Dalam gaulnya beliau salah satu. Makanya khilafnya Imam Syafi'i itu hanya menyatakan jika tidak sampai, itu maksudnya jika dia tidak niatkan untuk mengirim pahala, tidak sampai. Kalau dia niatkan mengirim pahala, sampai. Nah, ini perlu diperhatikan. Adapun kata Al-Fatihah ila hadratin Nabi, itu beda lagi. Hadrah itu keharibat, kepada junjungan. Makna pertama, gelar kemuliaan junjungan Nabi Muhammad. Makna kedua, kehadiran Nabi Muhammad. Bentuk lafaz itu sebagai adab kepada baginda Rasul SAW dan juga kepada para aulia dan solihin, bahwa mereka hidup dengan ruhnya, dan yang kita kirimkan itu sampai kepada mereka dan mereka tahu. Jadi kalimat itu seakan-akan menggambarkan mereka ada. Tergantung orangnya yang membaca. Kalau punya keyakinan mereka ada dengan ruhnya, maka itu kalimat hadratin Nabi itu menunjukkan kehadiran Nabi ketika kita bacakan itu. Di alamnya tentunya, jangan disalahpahami kehadiran fisik dan jasad beliau kepada kita di hadapan kita, karena beliau berpindah alam khusus. Tapi seandainya Allah berkehendak, hal itu mungkin saja terjadi, karena tidak ada yang tidak mungkin jika berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulama menganggap Nabi itu hadir seakan-akan hidup? Karena di dalam Al-Quran menyebutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat.
Jangan kalian mengatakan orang-orang yang wafat di jalan Allah mereka mati. Bal ahya, melainkan mereka hidup. Itu isyarat di dalam Al-Quran. Pemahaman seperti ini harus kita pahami isyarat daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ kan berbicara syuhada, orang yang wafat di dalam peperangan. Allah nyatakan jangan kalian katakan orang yang wafat di dalam peperangan mereka mati, bal ahya, tapi hidup. Kalau syuhada saja Allah nyatakan begitu, jangan katakan mereka mati, melainkan mereka hidup. Bagaimana dengan nabi yang pangkatnya jauh lebih tinggi dari syuhada? Sehingga di dalam salah satu firman, kalau tidak salah surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin." Ini Allah ingin jelaskan urutan derajat kemuliaan di sisi Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digabungkan dengan orang-orang tersebut. Siapa mereka? Disebutkan di bagian akhir, teman terbaik mereka itulah para nabi, minan nabiyina. Yang kedua, siddiqina, para aulia, wasyuhada'i, para syuhada, wassalihin, orang-orang soleh. Syuhada nomor 3, para wali nomor 2, para nabi nomor 1. Di atas Nabi Muhammad tidak ada. Paling mentok nomor 1 di antara para nabi, para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syuhada saja Allah katakan hidup, padahal syuhada ranking 3 dalam derajat kemuliaan, bagaimana yang ranking 2? Bagaimana yang ranking 1? Bagaimana yang di atas kumpulan ranking 1, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul. Maka mereka yakini ahya, hidup, gunakan kalimat ila hadrah, ila hadratin nabi. Oh, nabi ada, syuhada saja Allah bilang hidup, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ta'adduban, bentuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa bacaan di dalam mengirim pahala, namanya ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Itu perkara ada khilaf di kalangan para ulama. Akan tetapi kalau khilaf, yang melakukan hal itu jangan disalahkan. Mereka juga punya rujukan. Bahkan jadi satu kitab yang ditulis oleh As-Sayyid Abdullah bin Muhammad ibn Siddiq Al-Ghumari, berjudul Tawdihul Bayan liwusuli, ya, Tawdihul Bayan liwusuli thawabi qiraatil Quran lil amwat, nama kitabnya. Penjelasan yang jelas bahwa sampainya pahala kepada orang yang meninggal dunia dari bacaan Al-Quran. Jadi satu kitab karya As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Adapun sebutan nama isyarat dari Nabi, ila ruh fulan ibn fulan, Nabi ketika mendatangi jenazahnya Abu Salamah, disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi menyebut namanya Abu Salamah yang sudah meninggal di dalam doa beliau, di dalam istighfar beliau, Allahumma gfir li Abi Salamah. Itu kan sebutkan nama bagi orang meninggal. Al-Fatihah ila ruh fulan ibn fulan. Cuma ada kalanya pemahaman sempit, kata Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki menyatakan, manittasa'ah ilmu khalla inkaruh. Orang jika ilmunya luas sedikit menyalahkan, sedikit sekali menyalahkan. Wawasannya luas sedikit menyalahkan. Tapi kalau wawasannya sempit, sering menyalahkan. Sering menyalahkan. Apalagi anak-anak muda ini baru belajar, hafal Arba'in Nawawi, juga belum khatam, masih 4 hadis, 5 hadis. Baca kitab depan sama belakang saja, gak dari awal sampai akhir.
Tahu-tahu keluar 1 bulan sudah salahkan sana sini, sudah menyatakan begini bid'ah dan seterusnya. Nah, inilah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemarin di Lombok kan kejadian itu. Harusnya pemerintah buat aturan bahwa di Indonesia itu harus kuat tasamuhnya. Ajaran-ajaran yang membawa perpecahan harus dibuat aturan, jangan dibawa di Indonesia. Terserah kalian dakwah boleh, tapi yang memberikan mudarat bagi umat, memberikan perpecahan bagi umat, itu tidak perlu lagi untuk didakwakan di Indonesia. Tapi kita tidak memaksa harus ikut sebagaimana apa yang kita pahami. Itu masalah-masalah khilafiyah, masalah fikih tidak perlu dipermasalahkan. Ada satu kitab, dan ini bukan fitnah, saya baca sendiri, kitab saya ada, Sarah Riyadhus Shalihin, tulisan seorang ulama Wahabi namanya Ibnu Utsaimin di kota Madinah. Saya sengaja sebutkan namanya karena biar tidak memunculkan prasangka ke ulama yang lain. Dan ini saya baca sendiri dan bukunya ada, bisa datang lihat bukunya. Beliau membahas kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Al-Imam An-Nawawi terkenal sebagai kana ra'sa fi madhhabi Syafi'i. Kana ra'san fil madhhabi Syafi'i. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan Imam Nawawi pemimpinnya ulama mazhab Syafi'i. Ra'san. Beliau punya kitab fikih. Ahli fikih, ahli hadis. Belakangan jadi sufi. Karena kitab terakhir beliau sebelum beliau meninggal, beliau menulis kitab terakhir judulnya Bustanul Arifin, kebun orang-orang arif billah. Itu kitab terakhir Imam Nawawi. Di situ beliau ceritakan tentang ilmu tasawuf, kekaguman beliau kepada para asfiya, kepada para sufi. Faqihul muhaddithin wa muhaddithul fuqaha. Ahli fikih di kalangan ahli hadis, ahli hadis di kalangan ahli fikih. Itu gambaran Imam Nawawi. Kitab fikih menjadi kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i. Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab. Ada kitab beliau Minhajut Talibin, Raudatut Talibin wa Umdatul Muftiyin. Itu kitab-kitab fikih beliau menjadi rujukan di dalam mazhab Syafi'i. Kitab hadis beliau punya Riyadhus Shalihin, Al-Azkar An-Nawawiyah. Kemudian Syarhu Muslim, beliau mensyarahkan kitab Sahihu Muslim yang disusun oleh Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaz Al-Qusairi Naisabur, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Bab awal itu kan tentang bab ikhlas, berkaitan dengan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidak jauh daripada itu ada hadis juga innamal a'malu binniyat dan seterusnya, berkaitan tentang niat dan ikhlas. Itu bab disusun secara tertib Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Setelah itu ada komentar dari Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa niat itu letaknya di hati. Ini kesepakatan ulama sejak dahulu. Semua ulama sepakat niat itu di hati. Mazhab Syafi'i mayoritas, termasuk Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Majmu', termasuk juga Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Romli, Imam Rafi', Imam Itsnawi, dan para ulama, para fuqaha dari mazhab Syafi'i menyatakan mengucapkan niat itu sebagai
cara untuk menghadirkan niat dalam hati dan menghilangkan was-was di dalam hati ketika ingin menghadirkan niat. Jadi semuanya sepakat niat itu dalam hati, gak ada yang berbeda. Pernyataan lanjutannya ia mengatakan, karena niat itu hanya di dalam hati, maka yang melafadzkan niat adalah pelaku bid'ah. Karena Nabi tidak pernah berniat di dalam solatnya, puasanya, hajinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Oleh sebab itu tidak perlu untuk dilafadzkan. Ini yang unik. Pernyataan ini berarti secara tidak langsung sudah membid'ahkan Imam Nawawi. Padahal sedang membahas kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi dengan Ibnu Utsaimin lebih alim jauh Imam Nawawi, karena Syekh Utsaimin membahas kitabnya Imam Nawawi. Ibnu Hajar Haytami mengatakan mustahab. Jadi beginilah gambaran guru besar mereka. Jadi jangan heran kalau punya murid begitu. Gak heran. Ini gurunya nih, guru besarnya di kota Madinatul Munawwarah. Sama yang lainnya, bin Bas juga begitu, Syekh Albani juga begitu. Bahkan fatwanya pernah berfatwa untuk membongkar kuburan Nabi agar dikeluarkan dari masjid, karena tidak boleh dalam masjid ada kuburan. Yang lucunya juga, menggunakan jam tangan di tangan kanan itu hukumnya sunnah. Padahal selalu memberikan slogan harus ikut dalil. Kira-kira dalil jam tangan, Nabi pernah pakai jam tangan di tangan kanan. Kemudian dikatakan sunnah, ternyata tukang jam. Beliau profesinya selain sebagai peneliti hadis juga sebagai tukang jam. Memakai rida kanan kiri sama, jam tangan kanan kiri juga gak masalah. Kalau modelnya di tangan kiri ya tangan kiri. Karena gak ada dalil secara sharih Nabi menggunakan jam. Wah, jamnya belum ada jam tangan pada waktu itu. Jam tangan itu ada pertama kali di zaman Daulah Abbasiyah, sekitar kurun waktu 132 Hijriah, dari masa Daulah Umayyah runtuh sampai abad ke-6 Hijriah. Masa-masa itulah sudah ada jam tangan. Orang Islam yang bikin jam tangan pertama kali. Nah itu, jadi pernyataannya provokatif, penjelasannya provokatif. Dan para ulama, para fuqaha ketika mengatakan melafadzkan niat, hukumnya itu sunnah, mustahab, dianjurkan. Dia di bawah sedikit sunnah. Kalau mereka gunakan sunnah itu ada dalil yang sharih. Tapi kalau mustahab ada kias kepada dalil. Itu bedanya. Nah, mereka mengatakan melafadzkan niat itu bukan mereka inovasi sendiri dengan pernyataan itu, tidak. Tapi ada rujukan. Rujukannya daripada amaliannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika berkurban itu kan ada semacam lafaz, saya berkurban untuk keluarga saya, untuk umat saya. Kemudian Nabi berkurban. Itu isyarat Nabi talaffuz bin niat. Nabi sedang melafadzkan niat baru berkurban. Begitu juga ahram tu, saya berihram. Nabi lafadzkan, saya berihram. Itu kan Nabi lafadzkan, isyaratnya melafadzkan niat. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, hal indakum ta'am? Wa fir riwayah hal indakunna ta'am? Apakah kalian ada makanan? Waktu pagi, mau sarapan pagi. Mereka katakan tidak ada makanan di Rasul. Kemudian Nabi katakan inni shaim. Kalau begitu sekarang saya puasa. Itu kan ungkapan, isyarat bahwa Nabi juga memberikan isyarat talaffuz bin niat. Karena banyaknya ibadah Nabi melafadzkan niat dengan bentuk isyarat, dikuatkan dengan hadis Nabi setiap ibadah harus pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Maka para fuqaha berkesimpulan salat juga kita kiaskan ke ibadah-ibadah yang lain yang pernah Nabi isyaratkan melafadzkan niat. Selesai masalah khilaf. Wala yunkaru mukhtalafu fih.
Walakin yungkaru al-mujma'u alaih. Tidak boleh mengingkari jika ada perbedaan di dalam masalah furu'. Akan tetapi ingkarilah yang disepakati. Sehingga inilah yang menjadi terpecah umat. Dakwah yang model begini kalau datang di awal-awal, bukan Wali Songo yang datang, tapi orang-orang model seperti ini, itu sampai hari ini Indonesia tidak akan Islam. Karena pertama datang sudah salahkan, orang punya budaya, tradisi, diusir, di Lombok dibakar itu. Masih banyak yang lain tidak terekspos. Nah mereka ini kalau sudah banyak baru kelihatan aslinya. Kalau masih sedikit enggak, masih takut dia. Tapi kalau sudah banyak, kalau kita baca kitab-kitab yang ekstrim mereka itu luar biasa. Mereka mengatakan orang yang ziarah ke makam para aulia, orang yang bertawasul kepada nabi, kepada aulia, orang yang istighosah dan seterusnya, itu akidah tauhid Abu Jahal lebih baik daripada mereka. Abu Jahal lebih baik daripada mereka. Kemudian dibuat diksi yang sifatnya menuduh. Orang ziarah kubur dituduh menyembah kubur. Selama saya ziarah kepada kuburan para aulia, belum pernah saya lihat orang sembah kuburan. Tapi disebut kuburiun, para penyembah kuburan. Nah ini anak-anak kita sekarang jadi target, anak-anak kecil. Kalau orang dewasa begini enggak, anak kecil jangan dianggap biasa. Nanti masukkan sekolah sembarangan. Ya fasilitas bagus, tahfiz Al-Quran, begini, masukkan tanpa tanya ini gurunya siapa, belajar di mana. Di TV One itu kan pernah diwawancarai mantan teroris dari kalangan polisi jadi teroris, tapi sudah bertobat. Ketika dia sudah bertobat, dan itu ada videonya, dia mengatakan kami dulu ketika di dalam lingkungan teroris, kitab yang kami sering baca adalah Ad-Durar As-Saniyah, kitab karya Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Itu kata mantan teroris. Karena memang saya tidak berani mengatakan kelompok inilah teroris, tidak. Dan saya tidak berani mengatakan kelompok ini sudah keluar dari Islam, gak boleh. Mereka masih Muslim, cuma pemikirannya menyimpang. Masih Muslim, pemikirannya menyimpang. Nah mereka punya ajaran ini membuka peluang untuk masuk kepada ekstrim di dalam Islam. Gulu, mutatarrifun, peluang. Kenapa? Karena konsep pertama, coba lihat. Yang pertama kan membid'ahkan. Tahu arti bid'ah? Sesat. Kullu bid'atin dolalah. Dolalah maknanya sesat. Itu tuduhan pertama itu. Sedikit-sedikit sesat. Sesat. Melafatkan niat sesat. Maulid, jadi kita ini sudah jadi sesat setiap tahun. Itu kurang lebih hampir 7 kali kita sesat. Pertama tahun baru Muharram, kita rayakan tuh tahun baru Muharram, padahal diisi dengan kebaikan. Bid'ah, sesat 1 kali. Naik lagi Rabiul Awal, bulan Maulid, 1 bulan penuh kita sesat. Kemudian apa lagi? Rajab nanti nih, apa? Al-Isra wal Mi'raj, dibuat acara Al-Isra sesat 3 kali. Sya'ban, kita sesat juga Sya'ban. Nisfu Sya'ban sesat 4 kali. Ramadan, nanti Ramadan juga sesat. Ada nuzulul Quran, sesat. Kemudian baca doa itu juga katanya bid'ah. Allahumma ya lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar. Bid'ah, sesat. Dan seterusnya. Nah maka pemerintah pusat sebenarnya harus membuat satu aturan, sebagaimana di CEC-nya itu bagus dibuat aturan. Tidak dilarang, terserah sudah. Kalian punya kapal, gak masalah.
Tapi yang menjurus kepada perpecahan, maka itu harus dihindari. Selama ada rujukan, semuanya punya rujukan. Punya rujukan. Itu. Nah, ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian bercerai-berai. Itu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sunnatullah, hukum sunnatullah ini awal mula perpecahan umat Islam bukan baru sekarang. Sampai disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, awal muncul perpecahan di antara umat Islam itu mulai dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, terbunuh secara zalim, yuqtal mazlumah. Setelah itulah sebagian mulai memprovokasi, ada yang menuduh ini konspirasinya Imam Ali untuk mengambil jabatan dan seterusnya. Mulai hari itu, kata ulama dalam kitab Wasailul Wusul, mulai dari hari itu sampai mendekati nanti hari kiamat munculnya Imam Mahdi, maka perpecahan itu berlangsung terus. Nah, sisa kita menyikapi, ini kan sudah ada isyarat. Kita menyikapi bagaimana mendinginkan suasana. Mana yang tidak sependapat, ayo dialog. Pakai kitab, jangan pakai YouTube. Jangan pakai Google, kitab. Referensi sekunder tidak dipakai, kita pakai yang primer. Ini kan itu bahasa orang kuliah. Yang primer pakai kitab. Jadi kalau mau ajak dialog, jangan bawa buku terjemahan, bawa kitab. Nah, kitab dengan kitab seimbang. Baru bisa kita melihat itu. Mana ada rujukannya, sudah terima. Sebagaimana kita juga sebaliknya, jika ada yang tidak mau merayakan Maulid Nabi, itu haknya mereka, gak ada masalah. Kita gak boleh paksa. Jika niatnya saya ingin ikut persis apa yang Nabi lakukan, itu gak ada masalah sampai di situ. Gak ada masalah. Karena dia punya niat ingin ikut sebagaimana di zaman Nabi. Cuma ikutnya tanggung. Kalau mau ikut di zaman Nabi, jangan pakai Al-Quran yang model sekarang ini. Di zaman Nabi Al-Qurannya lembar per lembar. Cari itu pelepah kurma, kemudian Al-Qurannya tanpa harokat, tanpa titik, tanpa kasroh, tanpa makiyah, tanpa madaniyah, tanpa domah, tanpa sukun. Itu baru ikut di zaman Nabi. Tapi ternyata masih ikut juga zaman sekarang, pakai Al-Quran bid'ah yang zaman sekarang. Ini Al-Quran bid'ah ini. Al-Quran bid'ah. Maknanya bid'ah di zaman Nabi. Al-Quran yang model sekarang tidak ada. Kasroh, harokat tidak ada. Titik tidak ada. Makiyah, madaniyah tidak ada. Itu dari sahabat. Titik dari Abul Aswad Ad-Du'ali, muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Harokat ada yang mengatakan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ulama abad ke-1 Hijriah, tahun 100, guru daripada Imam Sibawi. Kemudian ada rumuz, simbol-simbol huruf di dalam Al-Quran. Ada kecil tuh qaf, ada lam. Qaf al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Lam adamul waqfi, jangan berhenti di situ. Shad al-waslu aula, sambung bacaan lebih bagus. Itu semua baru. Nah, baru itu namanya bid'ah. Tapi bid'ah yang semacam ini bid'ah yang membantu, bid'ah yang baik. Ternyata yang membid'ahkan juga harus ikut di zaman Nabi menggunakan Al-Quran zaman sekarang. Kenapa tidak ikut Al-Quran zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kadang-kadang pemahamannya lucu. Mencium Al-Quran bid'ah. Nabi tidak pernah lakukan. Ya, Al-Qurannya bentuk mushaf belum ada di zaman Nabi. Gimana Nabi mau cium? Belum ada. Para sahabat lakukan setelahnya. Ikrimah mencium. Ikrimah mencium. Sayyidina Utsman bin Affan mencium mushaf Al-Quran. Mereka punya akal. Itu mereka tidak mengikuti Nabi ketika mencium Al-Quran. Para sahabat. Ini disebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam As-Suyuti. Tapi mereka punya akal sehat.
Kalau Hajar Aswad batu bisa dicium, bagaimana Al-Quran yang kalamullah? Jadi akal dipakai. Jangan fanatik buta. Ini bukan ikut mazhab, ini ikut guru. Bukan ikut mazhab, ikut guru. Gurunya bilang apa, begitu. Kalau ikut mazhab, tasamuh. Ini ada pendapat kunut subuh, 2 mazhab pakai kunut, 2 mazhab tidak pakai kunut. Yang pakai kunut mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah, lupa kunut subuh sujud sahwi. Mazhab Maliki kunut subuh juga dianjurkan, teknisnya agak berbeda. Mazhab Syafi'i habis ruku bangun dari i'tidal baru kunut. Mazhab Maliki sebelum ruku kunut dulu baru ruku. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali tidak berkunut subuh. Ini perbedaan, terima. Imam Syafi'i saja terima, datang ke Kufah, solat di masjid yang di situ mayoritas murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau disuruh menjadi imam solat subuh. Solat subuh rakaat ke-1, rakaat kedua sampai selesai tidak berkunut Imam Syafi'i. Ditanya kenapa tidak berkunut? Ya saya hormati ini. Siapa beliau isyaratkan? Abu Hanifah. Sudah meninggal waktu itu. Imam Syafi'i tidak ketemu Abu Hanifah karena Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama Abu Hanifah meninggal dunia. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Gitu. Jadi bahaya ini kalau begini. Ya, bukan sekarang, berapa tahun ke depan kalau tidak dibuat aturan yang menjaga ini, nanti di dalam masjid Islam sama Islam berkelahi. Kan lucu berkelahi sesuatu yang tidak urgen, tidak prinsip. Nah, itu. Maka itu wasiat dari Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmah. Persatuan jamaah itu rahmat, wal furqatu azab, bercerai-berai azab. Perbedaan di dalam fikih itu sebenarnya bukan ikhtilaf, tapi wus'ah, keluasan hukum. Karena Islam ini tidak hanya ada di satu tempat, dia akan tersebar ke penjuru dunia dan dia berlangsung sepanjang zaman. Al-Islam yasluh fi kulli zaman wa makan. Agama Islam selalu cocok di setiap zaman dan tempat. Kalau hanya satu standar hukum yang digunakan, maka konsep tadi tidak akan terrealisasi. Islam akan cocok di setiap tempat dan zaman. Contoh, harus pakai contoh biar kita bisa mudah memahami. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang punya kebun anggur halal apa haram? Anggur halal. Tanam anggur untuk dijual sebagai konsumsi penyedap mulut, makan. Halal nanam anggur, gak ada masalah. Tapi kalau niatnya nanam anggur untuk anggur ini dijual kepada konsumen yang dia tahu konsumen ini adalah pabrik pembuat minuman keras, maka menanam anggurnya haram karena niatnya buat khamar. Kalau muslim, kalau non muslim gak ada masalah. Ini luar biasanya, toleransi dalam Islam itu luar biasa. Kita umat Islam diwajibkan kalau lihat ada gelas isinya minuman keras dan kita tidak memudaratkan diri kita, kita mampu melakukan itu, hukumnya wajib ditumpahkan, dibuang. Tapi jika kita datang di satu tempat yang di situ justru mayoritas bukan orang Islam, mereka punya tradisi, mereka punya adat, bangun pagi khamar, ada acara ini ada khamar, kita tidak sengaja lewat di situ, ada minuman itu di hadapan kita, haram kita tumpahkan, dilarang kita tumpahkan. Kenapa? Itu mereka, hormati mereka punya tradisi selama bukan orang Islam yang ikut. Itu.
Nah, mazhab Syafi'i, jadi kita harus memahami makna ikhtilaf di dalam fikih itu rahmat kasih sayangnya Allah. Makanya ada satu kitab karya Syekh Muhammad Ibni Abdurrahman Ad-Dimishqi. Nama kitabnya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Rahmat bagi umat Islam di dalam perbedaan pendapat para imam. Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan di dalam biografi beliau oleh Imam Tajuddin Al-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, dalam kitabnya Tabaqatu Syafi'iyatil Kubra. Beliau setiap murid yang menulis kitab dipresentasikan di hadapan beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Abu Daud. Ada salah satu muridnya datang menulis satu kitab, diberikan judul Al-Ittifaq. Al-Ittifaq artinya kitab membahas tentang kesepakatan para ulama. Jadi kitab itu dari awal, min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir gak ada ikhtilaf ulama, semuanya kesepakatan. Kalau begitu tidak ada masalah. Dipresentasikan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ini kitab tidak bagus. Kitab tidak bagus. Padahal isinya kesepakatan. Ini kitab tidak bagus. Datang murid kedua. Murid pertama masih ada di situ. Murid kedua menulis satu kitab namanya Kitabul Ikhtilaf. Kitab perbedaan pendapat para ulama. Dipresentasikan di hadapan Imam Ahmad. Min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir. Setelah itu Imam Ahmad mengatakan, ini kitab bagus. Harusnya kan yang sepakat bagus, yang perbedaan pendapat itu tidak bagus. Tapi Imam Ahmad ingin mengajarkan bahwa perbedaan itu justru memberikan satu kemudahan bagi umat baginda Rasulullah SAW, karena ini agama yang akan eksis sepanjang zaman sampai mendekati hari kiamat. Abdul Wahab Sya'rani mengatakan mazhab terakhir yang eksis mazhab Hanafi. Nanti 3 mazhab ini punah menurut beliau. Padahal beliau mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Mizanul Kubra, lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Tapi namanya diganti, jangan kitab ikhtilaf, Kitabul Wus'ah. Jangan kitab perbedaan pendapat, tapi kitab keluasan hukum. Diganti Kitabul Wus'ah. Nah itu. Ini contoh terakhir, saya sekaligus tutup ini majlis di hari ini. Mazhab Syafi'i tadi saya katakan, yang jual anggur niatnya buat khamar, jual anggur haram. Padahal anggurnya halal, tapi karena niatnya untuk khamar jadi haram, itu jual anggur. Yang beli haram, yang bawa haram, yang jual haram, yang minum haram, yang tulis notanya haram, yang memberikan tempatnya haram, semuanya kena. Mazhab Syafi'i ada rujukan hadis Nabi. Nah ini kalau seandainya ada orang muslim tinggalnya di kutub utara, cuaca dingin, jual yang lain tidak laku. Sudah coba jual ikan fufu tidak laku, jual apa lagi, udah makanan-makanan tidak laku. Tapi yang laku khamar, karena di sana untuk menghangatkan tubuh mereka biasa minum itu khamar. Di kutub utara, di kutub selatan yang dingin, Greenland, Pulau Hijau juga itu dingin. Kalau waktu itu dia mazhab Syafi'i, dia bisa mati di situ, nggak ada pendapatan, sudah jual yang laku hanya itu. Tapi mazhab Hanafi membolehkan untuk dijual kepada non-muslim. Kepada muslim haram, kepada non-muslim halal. Dengan catatan jangan dijual kepada orang muslim. Dan sudah berusaha jual yang halal tara laku. Kalau ada yang halal laku gak boleh. Sudah mentok ini, jual ini ikan fufu tidak laku, jual ini tidak laku. Di kutub utara ini. Akhirnya yang laku apa? Khamar.
karena kondisi iklim tempat itu memang membutuhkan khamar, maka dibolehkan dia menjual khamar. Kalau mazhab Syafi'i, mau dia di kutub utara, kutub selatan, selama dia menjual yang haram, hukumnya tetap haram. Kira-kira kalau satu mazhab kasihan tidak? Nah itu makanya namanya wus'ah, ke lapangan. Contoh kedua, saya genap 3 udah. Contoh kedua, pergi ibadah haji. Tawaf itu dalam keadaan suci, berwudu. Ibadah haji, tawaf, kadang kesenggol perempuan yang bukan mahram, batal wudu. Kalau mazhab Syafi'i itu tawaf 7 putaran itu dari pagi sampai malam tidak akan tuntas. Kalau batal wudu, balik lagi, wudu balik, batal lagi, balik lagi, batal lagi, balik lagi. Belum sampai 1, balik lagi dari awal. Gitu. Sulit. Alhamdulillah. Kita pindah pendapat, bukan pindah mazhab, karena kadang-kadang istilah ini salah diterjemahkan. Jadi kita berpindah pendapat dari salah satu mazhab, bukan berpindah mazhab. Kalau berpindah mazhab dari awal sampai akhir kita harus ikut mazhab itu namanya berpindah mazhab. Dan itu bukan hal yang mudah. Kita sudah darah dagingnya Syafi'i dari dulu, buku-bukunya, guru-gurunya, ulama yang bawa Islam kemari Syafi'i. Tiba-tiba pindah ke yang lain, jadi error. Akhirnya dia jadi mazhab sendiri. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat mazhab Maliki, tidak membatalkan wudu ketika bersentuhan dengan istrinya. Syafi'i istri dengan suami batal, Maliki tidak. Bahkan dengan perempuan yang bukan mahram tidak bersentuhan tidak batal, jika tidak memunculkan syahwat. Kalau ada syahwat batal. Aman deh, kena sudah, lanjut. Ada Maliki. Enak tidak? Itu. Kalau satu susah kita. Satu saja pendapatnya susah. Yang ketiga, yang terakhir, sudah tiba waktu sholat, buru-buru. Wah ini sholat subuh, waktunya paling singkat. Sudah wudu, sudah bagus-bagus, tapi gak pakai sarung, celana dalam. Gak sengaja, mohon maaf, tangan bagian dalam kena kemaluan, batal. Wah ketinggalan sudah ini, kalau wudu lagi. Mazhab Syafi'i batal. Ada hadisnya, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu, kata Nabi. Diambil oleh mazhab Syafi'i. Tapi karena kalau dia wudu lagi, lewat nih sholat. Kadang-kadang saya gunakan hadis ini, pendapat mazhab Hanafi. Sudah, daripada kelewat, lanjut saja, tidak batal wudu. Kondisi ada pendapat di mana? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, kemaluan tersentuh tidak membatalkan. Cuma jangan jadi penyakit, namanya talfik. Akhirnya kita tatabbu rukhos, kita cari-cari yang gampang-gampang mana nih dikumpulkan. Nah ini sudah salah, karena ada syarat berpindah pendapat mazhab itu ada syarat. Di antaranya darurat, memang sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan pendapat ini. Dan kita tahu ada pendapat itu, bukan rai-rai ya. Nah ini rai-rai ini tidak boleh. Kayaknya ini tidak batal. Oh gak boleh, kita harus cari tahu. Paling gak ada guru yang pernah menyampaikan. Tapi kalau rai-rai jadi mazhab baru, namanya mazhab rai-rai. Ya, Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syakil mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.